Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita kembali di kelas pengantar ilmu politik. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini adalah trias politika. Jika di minggu lalu kita telah mendiskusikan mengenai pembagian kekuasaan negara berdasarkan level vertikal dan horizontalnya, di minggu ini kita akan meneruskan diskusi yang masih berkaitan dengan topik tersebut, khususnya pada pembagian kekuasaan negara secara horizontal. Di minggu lalu kita telah menjelaskan ada 5 jenis pembagian kekuasaan negara secara horizontal, yaitu Eka Praja, Dwi Praja, Tri Praja, dan seterusnya. Di minggu ini kita akan mendiskusikan mengenai topik trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pelaksana undang-undang, dan terakhir adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika sendiri di Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sebenarnya tidak dikatakan secara eksplisit dianut. Tetapi karena ketiga undang-undang dasar tersebut menyelami jiwa demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politika dalam hal pembagian kekuasaan. Karena kaburnya gagasan trias politika dewasa ini, maka ada usaha untuk mencari istilah yang lebih mendekati. Salah satu usaha ke arah ini dapat kita lihat dalam analisis Gabriel Allman. Pembagian kekuasaan secara lengkap menurut Gabriel Allman dibagi 3, yaitu rule making function untuk menggantikan fungsi legislatif, yang kedua rule application function untuk mengganti fungsi eksekutif, dan yang ketiga adalah rule adjudication function untuk menggantikan fungsi yudikatif. Trias politika adalah prinsip normatif yang mencegah kekuasaan terdapat pada satu orang saja atau pada orang yang sama. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara menjadi lebih terjamin. Doktrin trias politika untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government, Locke mengkritik kekuasaan absolut raja-raja. Menurut Locke, kekuasaan negara harus dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Sementara kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Sementara kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti aliansi dan sebagainya. Pada tahun 1748, filsuf Prancis yang bernama Montesquieu memperkenalkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Laws. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya, ketiga kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun organ yang menyelenggarakannya. Montesquieu memberikan tekanan pada bagian yudikatif yang bebas karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin.
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif menyelenggarakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Selanjutnya, legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan atau perbuatan dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etik, adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Jadi dalam legitimasi kekuasaan, bila seorang pemimpin menduduki jabatan dan memiliki kekuasaan secara legitimate adalah apabila yang bersangkutan memperoleh posisi jabatan tersebut dengan melalui suatu pengangkatan. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan dianggap sah memangku jabatannya dan menjalankan kekuasaannya tersebut. Secara etimologi, legitimasi berasal dari bahasa Latin lex, artinya hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal, dan legitim. Sesuatu yang tidak legal atau ilegal dianggap ketika dia di luar peraturan yang sah. Legitimasi kekuasaan sangat penting karena selanjutnya akan membuat hukum dan melaksanakan segala sesuatunya. Di dalam pemerintahan yang demokratis, legitimasi kekuasaan diimbangi dengan adanya pembagian kekuasaan. Masyarakat setuju bila sesuatu perbuatan tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan, hukum, adat, dan norma kebiasaan yang berlaku, maka di luar hal tersebut dianggap telah melanggar kodrat dan budaya yang telah ada. Selanjutnya kita akan mendiskusikan 3 lembaga yang tadi telah kita sebutkan di bagian awal, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang ditetapkan untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing-masing negara. Untuk kasus Indonesia saja misalnya, di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI yang berada di tingkat pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 atau DPRD tingkat 1 yang berada di provinsi. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 2 atau DPRD tingkat 2 yang berada di kabupaten atau kota madya. Keanggotaan badan legislatif terdiri atas anggota-anggota yang merupakan perwakilan dari rakyat. Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang berdaulat. Rakyat mempunyai kemampuan yang disebut oleh Rousseau sebagai volonté générale atau general will. Rousseau yang merupakan pelopor dari gagasan kedaulatan rakyat tidak menyetujui adanya badan perwakilan, tetapi mencita-citakan bentuk demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung merundingkan serta memutuskan masalah-masalah kenegaraan dan politik. Akan tetapi dewasa ini demokrasi langsung seperti ini dianggap tidak praktis dan hanya dipertahankan dalam bentuk khusus dan terbatas. Boleh dikatakan bahwa dalam negara modern dewasa ini, rakyat menyelenggarakan kedaulatan yang dimilikinya melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara berkala. Dewan Perwakilan Rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya.
Strong mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada kelompok mayoritas tersebut. Atau dengan kata lain, negara demokratis didasari oleh sistem perwakilan demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Jumlah anggota badan legislatif berbeda pada setiap negara. Ada yang jumlahnya banyak, ada pula yang jumlahnya sedikit. Misalnya kita ambil contoh Soviet atau Uni Soviet ketika masih menjadi satu negara, jumlah anggota legislatifnya kurang lebih 1.300 anggota, dan Pakistan pada masa demokrasinya jumlah anggotanya sekitar 150 orang anggota. Begitu pula dasar keanggotaan mereka beraneka ragam sifatnya. Yang pertama bersifat turun-temurun, seperti sebagian majelis tinggi di Inggris. Kemudian juga ada yang ditunjuk seperti dalam Senat Kanada, dan terakhir ada yang dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam negara modern, pada umumnya anggota badan legislatif dipilih dalam pemilihan umum dan berdasarkan sistem kepartaian. Perwakilan semacam ini bersifat politik, akan tetapi sistem seperti ini tidak menutup kemungkinan beberapa orang yang terpilih tanpa ikatan pada suatu partai, tetapi sebagai orang independen. Selanjutnya, fungsi badan legislatif. Beberapa fungsi-fungsi badan legislatif yang terpenting yang harus dimiliki ada dua setidaknya. Yang pertama adalah menentukan policy atau kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget. Yang kedua adalah mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Di samping terdapat badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain, seperti misalnya mensahkan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Perlu dicatat bahwa beberapa badan eksekutif mempunyai wewenang untuk mengimpeach atau menuntut dan mengadili pejabat tinggi termasuk presiden dan para menteri. Akan tetapi pengadilan tinggilah yang mengadilinya. Selanjutnya, hak dan kewajiban badan legislatif. Adapun hak-hak badan legislatif antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota atau hak petisi. Yang kedua adalah hak budget, yaitu hak untuk menyetujui atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang ketiga adalah hak interpretasi, yaitu hak untuk meminta keterangan terutama kepada pihak eksekutif. Yang keempat adalah hak amandemen, yaitu hak untuk mengadakan perubahan. Kemudian hak untuk mengajukan pernyataan pendapat. Selanjutnya hak untuk mengadakan penyelidikan terutama terhadap anggota masyarakat yang terkena kasus, untuk diperjuangkan hak azazinya sebagai warga negara yang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Selanjutnya adalah hak prakarsa, dan kemudian kewajiban bagi anggota legislatif. Yang pertama,
Untuk konteks Indonesia adalah mempertahankan, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah bersama-sama pihak eksekutif menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan terakhir adalah memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Bagaimana praktek badan legislatif di berbagai negara? Di Amerika Serikat, badan legislatif disebut dengan Kongres, yang terdiri dari 2 kamar, disebut sebagai bicameral. Hal ini sama dengan negara Inggris, Prancis, dan Belanda. Kamar-kamar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Senat, dan yang kedua adalah House of Representatives. Sementara itu, di Belanda, lembaga legislatif disebut dengan nama Staten General. Juga bentuknya sama, berbentuk bicameral, dan masing-masingnya disebut dengan Eerste Kamer, dipilih oleh anggota Dewan Provinsi, dan yang kedua ada Tweede Kamer, dipilih langsung oleh rakyat. Sementara di Indonesia, walaupun dikenal adanya fraksi-fraksi, namun bukan berarti terdiri dari beberapa kamar. Baik DPR RI maupun DPRD tingkat 1 dan 2 dikenal dengan monokameral. Selanjutnya, setelah badan legislatif, kita akan diskusikan mengenai badan eksekutif atau lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif. Eksekutif berasal dari kata eksekusi atau execution yang berarti pelaksana. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan pada sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil dibanding dengan badan legislatif. Biasanya berjumlah 20-30 orang. Sedangkan ada badan legislatif yang jumlahnya mencapai 1.000 orang lebih. Badan eksekutif yang bertindak cepat dan memberikan pimpinan yang cepat dan efektif. Dalam hal ini, lembaga ini berbeda dengan badan legislatif yang biasanya terlalu besar untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tujuan badan eksekutif menurut tafsiran tradisional prinsip res politica hanya menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya eksekutif memiliki ruang gerak yang sangat leluasa. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, maka lebih luas pula ruang-ruang lingkup kekuasaan bagi badan eksekutif tersebut. Kadang-kadang malahan dikatakan bahwa dalam negara modern, badan eksekutif sudah mengganti badan legislatif sebagai pembuat kebijaksanaan yang utama. Perkembangan ini sesungguhnya terdorong oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi, proses modernisasi yang sudah semakin berkembang, kemudian terjalinnya hubungan politik dan ekonomi antar negara,
serta terjadi krisis ekonomi dan revolusi sosial. Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli, serta tersedianya bermacam-macam fasilitas dan alat-alat di masing-masing kementerian. Sebaliknya, keahlian dan fasilitas yang tersedia bagi badan legislatif jauh lebih terbatas. Maka dari itu, badan legislatif berada dalam kedudukan kurang menguntungkan dibandingkan dengan badan eksekutif. Dan di beberapa negara baru, keadaan ini cukup menonjol. Hal ini tidak berarti bahwa peranan legislatif tidak memiliki arti. Di dalam negara demokratis, lembaga ini tetap penting untuk menjaga jangan sampai badan eksekutif keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif dan tetap merupakan penghalang atas kecenderungan yang terdapat hampir setiap badan eksekutif untuk memperluas ruang lingkup kewenangannya. Akan tetapi dalam usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, badan eksekutiflah yang diharapkan memberi bimbingan, pengarahan, dan kepemimpinan yang dinamis. Kewenangan badan eksekutif ada dalam beberapa bidang menurut Strong. Yang pertama adalah diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang kedua adalah administratif, yaitu melaksanakan undang-undang, peraturan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Bidang selanjutnya adalah militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata dan menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan negara. Bidang yang keempat adalah bidang yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesti, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bidang legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat hingga akhirnya menjadi undang-undang. Bagaimana pelaksanaan keberadaan lembaga ini di beberapa negara? Di Inggris, kepala pemerintahan atau badan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri adalah pimpinan partai mayoritas yang menguasai parlemen, maka sulit untuk diganti kecuali yang bersangkutan diganti kedudukannya sebagai pimpinan partai mayoritas. Sementara itu di Prancis, walaupun ada Perdana Menteri, Presiden sangat kuat kedudukannya karena dianggap sebagai pelindung konstitusi dan wasit atau arbiter operasi reguler lembaga-lembaga negara. Presiden selain mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri, juga mengetuai sidang kabinet. Oleh karena itu, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sedangkan Perdana Menteri hanya sebagai kepala kabinet, bahkan hanya orang kedua dalam pemerintahan Prancis. Perdana Menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen dalam hal ini, tetapi parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden. Yang terakhir adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman. Dalam lembaga yudikatif pada dasarnya membicarakan dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama adalah sistem common law dan yang kedua adalah sistem civil law. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan common law. Common law bukan berupa aturan-aturan yang sudah dikodifikasi,
tetapi merupakan kumpulan keputusan yang dalam zaman sebelumnya telah dirumuskan oleh hakim. Jadi sesungguhnya hakim juga turut menciptakan hukum dengan keputusannya itu. Di negara Eropa Barat, kodifikasi hukum telah lama tersusun rapi. Seperti dalam sistem hukum perdata, maka penciptaan hukum secara sengaja oleh hakim itu pada umumnya tidak mungkin untuk sistem civil law. Di Prancis misalnya, kodifikasi hukum sudah ada sejak zaman Napoleon Bonaparte. Hakim-hakim terlarang untuk menciptakan case law. Sistem common law maupun sistem civil law secara teoritis berhak memberi keputusan baru, terlepas dari jurisprudensi atau dengan undang-undang yang biasa mengikatnya, dengan evaluasi lain atau melalui reevaluasi jurisprudensi terdahulu, atau melalui interpretasi atau reinterpretasi baru putusan-putusan terdahulu, terutama pada keputusan peradilan yang lebih tinggi, khususnya Mahkamah Agung. Dalam negara-negara federal, kedudukan badan yudikatif, terutama pengadilan federal, mendapat kedudukan yang lebih istimewa dalam negara kesatuan. Bagaimana lembaga-lembaga yudikatif di beberapa negara? Lembaga-lembaga yudikatif di negara-negara komunis, di negara ini dikenal istilah socialist legality. Artinya, segala aktivitas serta semua alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan yudikatif ini merupakan prasarana untuk memperlancar perkembangan ke arah komunisme. Di Hongaria kita bisa ambil contoh, terdapat pada pasal 41 dalam konstitusinya mengatakan bahwa Badan Pengadilan Rakyat Hongaria menghukum musuh-musuh rakyat pekerja, melindungi dan menjaga negara, ketertiban sosial dan ekonomi, dan lembaga-lembaga demokrasi rakyat serta hak-hak kaum pekerja, dan mendidik rakyat untuk mentaati tata tertib kehidupan masyarakat sosialis. Sementara itu, di Inggris, kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan yang ditunjuk oleh kabinet. Tidak ada hakim di Inggris yang dipilih, tetapi dalam kenyataannya mereka bersifat tidak memihak. Hakim tidak dapat dipecat kecuali ada resolusi kepada yang bersangkutan dari kedua kamar yang ada di parlemen, yaitu House of Commons dan House of Lords. Sementara itu di Prancis, kekuasaan kehakiman juga dipegang oleh lembaga peradilan yang berada di tangan hakim, tetapi diangkat oleh pihak eksekutif. Lembaga peradilan di Prancis juga dibagi dua, yaitu Common Law dan Court of Cassation. Terakhir, di Amerika Serikat, kekuasaan kehakiman ini bernama Supreme Court, yang bebas benar-benar dari lembaga tinggi lainnya. Lembaga peradilan ini menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap individu demi tegaknya hukum di negara adik kuasa tersebut. Demikian teman-teman penjelasan materi kita untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.